Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini apa tidak usah dulu ya? Hari ini apa ada yang tidak masuk? Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, Ibu minta tolong kepada Bapak untuk memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Terima kasih Bapak. Teman-teman masih ada yang ingat pembahasan kita sebelumnya tentang apa? Infak dan sedekah. Teman-teman, pada pagi hari ini sudahkah ada yang bersyukur? Sudah ada yang mengucapkan? Mari kita ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita harus patut bersyukur kepada Allah karena apa? Karena Allah telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan, makanan, tempat tinggal yang tidak terhingga, termasuk harta benda. Dalam harta benda, Allah menganugerahkan kepada hamba-Nya itu berbeda-beda. Ada yang dianugerahkan banyak, ada yang dianugerahkan sedikit. Bukan sedikit, cukup dia. Itu mengapa Allah menganugerahkan kepada setiap hamba-Nya harta yang berbeda-beda? Sesuai, iya benar juga sesuai porsinya. Tapi itu juga sebagai salah satu ujian bagi hamba-Nya. Bagi seorang hamba yang dianugerahkan oleh Allah harta yang banyak, ia harus bisa pandai bersyukur. Ia harus bisa memanfaatkan hartanya dengan baik. Sedangkan bagi seorang hamba yang dianugerahkan oleh Allah harta yang kurang, ia harus pandai bersabar, harus tetap berikhtiar dan juga harus senantiasa bersyukur ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zakat. Nah, seseorang yang dilebihkan hartanya oleh Allah, ia harus berbagi kepada orang lain karena setiap harta yang dititipkan kepada kita itu ada hak orang lain. Teman-teman, apakah sudah ada yang tahu apa itu zakat? Belum. Kita pelajari pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian
berhubungan dengan perintah sholat. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa zakat itu adalah sebuah keharusan dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap umat muslim. Mustahik zakat, apa sih itu mustahik? Mustahik orang yang menerima zakat. Ya, orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Yang pertama yaitu ada fakir, orang yang tidak memiliki harta. Fakir ini orang yang tidak memiliki harta, tidak mempunyai pekerjaan. Ibaratnya seorang yang fakir, ia mempunyai kebutuhan 10, namun ia hanya mampu memenuhi 2. Kemudian ada miskin, orang yang penghasilannya tidak mencukupi. Miskin, ia mempunyai pekerjaan, ia mempunyai harta benda, namun hartanya tidak mampu atau tidak cukup untuk mencukupi kebutuhannya. Ibaratnya seorang miskin ini mempunyai kebutuhan 10, ia hanya bisa memenuhi 8. Yang ketiga yaitu ada amil zakat, panitia, penerima dan pengelola dana zakat. Ada mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Jadi jika teman-teman ada teman yang masuk Islam atau tetangga yang baru masuk Islam, maka ia menjadi salah satu golongan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Yang kelima yaitu ada riba, hamba sahaya atau budak. Yang keenam yaitu gharim, orang yang memiliki banyak hutang. Orang yang memiliki banyak hutang, dia tidak mempunyai harta yang cukup untuk bisa membayar hutangnya, dia juga termasuk ke golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya yaitu ada fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah itu yang bagaimana maksudnya? Berjuang di jalan Allah itu bisa diberikan seseorang atau sebuah lembaga yang mana itu bergerak di dalam hal jalan Islam, dalam hal untuk menegakkan ajaran Islam. Itu adalah fisabilillah. Yang terakhir yaitu ada musafir dan para pelajar rangkawan. Musafir yaitu seorang musafir yang mempunyai tujuan untuk di jalan Allah, jadi bukan musafir yang bertujuan untuk maksiat. Nah, pada kesempatan kali ini, setelah kita mengetahui apa itu zakat, mustahik zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, kita akan membahas salah satu macam zakat, yaitu zakat fitrah. Fitrah sendiri berarti bersih atau suci. Dan zakat fitrah adalah harta benda yang berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri. Jadi zakat fitrah ini identik dengan Idul Fitri yang pasti dilaksanakan ketika menjelang hari raya Idul Fitri oleh setiap muslim yang ada di dunia dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu, tentunya fardu ain atau wajib. Rukun zakat fitrah. Yang pertama yaitu ada niat. Ketika kita hendak membayar zakat fitrah, kita harus niatkan diri kita untuk Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ada muzaki, memberi zakat fitrah. Yang ketiga ada mustahik, ada penerima zakat fitrah. Siapa saja dari mustahik? Yaitu golongan-golongan tadi ya yang telah kita sebutkan di awal. Yang keempat yaitu ada barang, ada sesuatu yang dibayarkan, ada sesuatu yang diberikan. Berupa apa? Berupa barang, berupa barang atau makanan pokok. Syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat yang pertama yaitu Islam. Seseorang yang tidak memeluk ajaran Islam, yang tidak memeluk agama Islam, ia tidak wajib untuk membayar zakat. Yang kedua, berjumpa dengan Ramadan. Nah, seseorang yang berjumpa dengan Ramadan dan ada pada waktu terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri, ia wajib hukumnya untuk membayar zakat. Yang ketiga yaitu mampu dalam artian ia mempunyai kelebihan harta, ia mempunyai kelebihan makanan pokok baik untuk dirinya maupun keluarganya.
Waktu yang dianjurkan yaitu setelah sholat subuh sebelum pelaksanaan sholat id. Jadi setelah sholat subuh sebelum kita melaksanakan sholat id kita boleh membayar zakat. Waktunya itu dianjurkan. Kemudian makruh jika kita membayar zakat setelah sholat id. Nah, waktu yang haram itu tidak boleh dilakukan. Yang membayar zakat yaitu setelah hari raya Idul Fitri. Ukuran zakat fitrah. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok daerah setempat. Sebagai contohnya tadi, kalau di Indonesia tadi makanan pokoknya nasi yang berasal dari beras, maka membayar zakat fitrah adalah dengan beras. Menurut pendapat mayoritas ulama, zakat fitrah dikeluarkan dengan kadar ukuran 1 sok, yaitu sekitar 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kilo. Jadi setiap individu, setiap orang itu zakatnya sebesar 2,5 kilo. 2,5 kilo ya. Sebagai contohnya, misal ada sebuah keluarga, keluarga Pak siapa ya? Pak Agus misalnya. Pak Agus, ia mempunyai di keluarga Pak Agus itu mempunyai 5 anggota keluarga yang terdiri dari Pak Agus ya, istrinya dan 3 anaknya. Berapa besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan Pak Agus? Ada 5 anggota. Dia kali 2,5 kali. Iya berarti 12 kilo. 12,5 ya. Hah? Apa? 12 kilo dikali-kali 12 kilo biasa. Sudah paham teman-teman? Paham. Oke. Dikali-kali. Selanjutnya, sebelum kita bermain, Ibu minta teman-teman berdiri di depan mejanya. Ayo Mbak Apel. Barisan Mbak Apel sampai Mbak Isna ikut di barisan kanan saya. Mbak Ani dan sampai Mbak Safi di barisan kiri saling berhadapan membuat 2 baja seperti ini. Ayo ya. Saling berhadapan ya. Agak yang sini agak mundur. Ayo perhatikan. Agak maju sedikit. Nyampe kan nggak nyampe? Oke, nomor 1. Selanjutnya, teman-teman, kita akan bermain yang namanya suit. Ini apa? Batu. Ini kertas. Ini gunting. Nah, setiap dari kalian ini adalah satu tim kanan dan tim kiri. Harus kompak ketika kita bermainnya menggunakan gerakan. Misalnya batu ya. Batu berarti nanti bunyinya go. Kalau batu go. Kalau kertas hahaha. Kalau gunting hihihi. Nanti teman-teman balik badan diskusikan kalian akan sulit apa. Nanti akan kita ajukan ketika balik badan dengan paham ya? Oke, dengan gerakan ya. Dalam waktu 5 detik silakan.
Jangan dibuka. Semuanya sudah mendapatkan kertas. Nah, cara bermainnya di dalam kertas itu ada judul lagu yang mana nanti silakan teman-teman menyanyikan lagu yang ada di dalam kertas, tapi dengan bukan dengan liriknya, diganti dengan kwek kwek kwek. Misal dari itu ada 5 bunyi. Kwek 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 begitu ya. Nah, teman-teman yang mendapatkan lagu yang sama tapi menjadi satu tim, silakan cari teman yang nada lagunya itu sama. Ya, silakan. Buka dulu, silakan buka. Dipikiran dulu. Sudah? Dalam hitungan ketiga, silakan teman-teman mencari teman kelompoknya dengan menyanyi 1, 2, 3.
menjawab soal ini terserah. Oke, semuanya ya. Ibu akan membacakan soal, silakan kalian berebut menjawab soal, dan ketika ingin menjawab silakan bunyikan diri. Bunyikan diri ya. Siapa cepat? Iya, yang akan menjawab. Maju dua langkah, orang pertama. Sudah siap? Ibu akan membacakan soal dengan opsi jawaban A, B, dan C. Selanjutnya, ketika ibu sudah menghitung 3, sedangkan kalian berebut tidak. Setelah selesai membacakan poin C. Siap ya? Ya, siap. Dengarkan baik-baik. Zakat merupakan ketentuan Allah yang berhubungan dengan A, harta benda, B, jasmani, C, jiwa. Apakah benar, teman-teman? Betul.
50 dikerjakan bersama-sama. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke. Oke, selanjutnya. Apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait materi kita pada hari ini? Oke, jadi begini, sedikit menyinggung dari pertemuan kemarin tentang infak dan sedekah. Apa sih bedanya? Zakat, infak dan juga sedekah? Toh juga sama-sama memberikan kepada orang lain. Nah, bedanya kalau zakat itu sudah ditentukan ukurannya, sudah ditentukan kadarnya. Nah, infak dan sedekah tidak ada ya. Dan juga hukumnya zakat yaitu wajib, sedangkan infak dan sedekah itu sunnah. Bu, apakah boleh zakat fitrah itu dilaksanakan di luar waktu Idul Fitri misalnya? Tidak boleh. Tidak boleh, kenapa? Karena itu sebelum tidak ada ketentuan waktu ya. Tidak boleh dilakukan di luar waktunya. Berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu bisa dilakukan kapanpun asal sudah mencapai nisabnya. Nah, untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang zakat mal. Bisa dipersiapkan, dipelajari terlebih dahulu di rumah. Baik, apa itu zakat mal? Nanti kita akan pelajari bersama-sama di pertemuan yang datang. Oke, terima kasih teman-teman untuk partisipasi dan juga perhatiannya pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga teman-teman dalam pembelajaran kita kali ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf. Marilah kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan bacaan hamdalah bersama.